Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Ahmadi telah membuktikan secara jelas bahwa Nabi Isa alaihissalam itu telah wafat. Pendiri Jamaah Muslim Ahmadiyah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad di dalam bukunya Izalah Auham telah mengetengahkan 30 ayat Al-Quran yang membuktikan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu telah wafat sebagaimana manusia biasanya. Bagi orang yang tidak percaya dengan kesimpulan atau pendapat ini mungkin bertanya, kalau seandainya kita katakan Nabi Isa alaihissalam itu memang sudah wafat, lantas di mana makamnya atau di mana dia dikuburkan? Pada tahun 1899, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad membuat sebuah buku yang berjudul Al-Masih Hindustan Me atau Al-Masih di Hindustan atau di India, yang mana melalui bukti Al-Quran, bukti hadis, kemudian catatan-catatan sejarah dan literatur kesehatan, beliau membuktikan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu selamat dari tiang salib. Kemudian setelah itu beliau mengembara dari Yerusalem ke Kashmir. Ini suatu pendapat yang mungkin mengejutkan bagi sebagian orang. Nah, beberapa bukti beliau ketengahkan sebagai berikut. Bukti pertama, di dalam Al-Quran dijelaskan perihal dengan Nabi Isa dan ibunda beliau, kami berikan perlindungan di tempat yang tinggi dengan lembah yang hijau dan sumber air yang mengalir. Ayat ini mengacu kepada Nabi Isa alaihissalam yang mengalami satu percobaan besar, yaitu disalibkan. Dan ketika beliau disalibkan, beliau kemudian mengembara kepada suatu tempat yang menunjukkan suatu tempat yang tinggi dengan lembah yang hijau dan air mengalir, dan itu tertuju kepada Kashmir, di mana disitulah Nabi Isa alaihissalam melanjutkan untuk menggembalakan domba-domba yang hilang. Kemudian poin yang kedua, bahwa Nabi Isa alaihissalam itu di dalam Al-Quran dikatakan bahwa beliau diutus untuk Bani Israel. Wa rasulan ila Bani Israel. Dan diutus untuk Bani Israel. Nah, kita tahu bahwa Nabi Isa alaihissalam itu memang diutus hanya untuk menjadi penggembala bagi suku Bani Israel. Dan kita tahu di zaman Nabi Isa hanya ada 2 suku Bani Israel yang tinggal di Yudea. Artinya ada 10 lagi suku Bani Israel yang hilang. Nah, ketika beliau selamat dari tiang salib, maka beliau mencari, yang mana pada saat itu di antara suku Bani Israel itu ada yang mendiami tanah Iran, kemudian Afghanistan, termasuk di Kashmir. Poin ketiga, Nabi Isa alaihissalam menunjukkan satu tanda untuk beliau sendiri, di mana beliau bersabda bahwa sebagaimana tanda untuk Nabi Yunus yang selamat di dalam ikan paus selama 3 hari, maka begitu juga tanda untuk anak manusia, dia akan selamat selama 3 hari di perut bumi. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu memang telah dinubuatkan untuk selamat di tiang salib, yang ketika selamat maka beliau melanjutkan satu pengembaraan untuk mencari domba-domba yang hilang tersebut. Poin yang keempat yang dikemukakan oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad dalam buku Al-Masih di Hindustan Me adalah tentang marham Isa atau salab balsam Nabi Isa, yang mana perihal balsam ini telah tercatat di dalam literatur tentang kedokteran yang menunjukkan bahwa marham itulah yang digunakan untuk mengobati Nabi Isa ketika beliau diturunkan di atas kayu salib. Pertanyaan sederhana dari beliau di dalam buku tersebut, kalau seandainya Nabi Isa ada keterangan diberikan balsam oleh para sahabatnya, lantas apa perlunya beliau untuk dibalsam kalau beliau sudah wafat? Artinya hal ini menunjukkan bahwa Nabi Isa alaihissalam ketika diturunkan itu masih dalam keadaan hidup. Pemirsa sekalian, inilah beberapa poin yang beliau ketengahkan. Masih banyak poin-poin yang lain, yang intinya beliau berkesimpulan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu selamat dari tiang salib. Kemudian beliau melakukan pengembaraan, mencari domba-domba yang hilang, dan beliau
akhirnya sampai ke Kashmir dan dimakamkan di sana layaknya seorang manusia yang wafat dan dikuburkan di Srinagar, Kashmir, India. Sebagian orang mungkin meragukan dengan mengatakan bahwa mana mungkin atau tidak masuk akal kalau Nabi Isa alaihissalam selamat dari tiang salib kemudian melanjutkan satu pengembaraan yang jauh melalui tempat yang susah. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad menjawab dengan sederhana, hal itu lebih logis untuk menjelaskan perjalanan Nabi Isa dari Yerusalem ke Kashmir dibandingkan ketika kita menjelaskan perjalanan Nabi Isa ke langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.